Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elfi Zikri, NIM 19042152. Baiklah, saya akan menjelaskan pertemuan 12 statistik sosial, yaitu yang pertama regresi intervening, yang kedua regresi moderasi. Regresi intervening atau analisis jalur. Contoh kasusnya adalah dosen ingin meneliti sebuah jurnal dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampak bagi kinerja guru di SMA Negeri 1 Kota A. Adapun hipotesisnya yang diuji adalah yang pertama pengaruh gaya kepemimpinan, yang kedua pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja guru, yang ketiga pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja melalui motivasi terhadap kinerja guru. Adapun langkah-langkah menyelesaikan regresi intervening atau analisis jalur ini adalah yang pertama kita masukkan data yang akan diuji pada gambar di bawah ini. Yang kedua, klik variable view, isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana di petunjuk di bawah ini. Yang A, kolom name isikan dengan X1, X2, Y dan Z. Yang B-nya kolom label untuk gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, motivasi Y dan kinerja guru Z. Yang C, kolom lainnya abaikan karena sudah otomatis menyesuaikan data yang pakai. Contohnya ada di gambar di bawah ini. Yang selanjutnya, langkah yang keempat, jika data sudah benar, maka selanjutnya klik menu analysis regression linear. Ada contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kelima, maka muncullah kotak dialog linear regression. Selanjutnya klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2. Masukkan ke kotak independen, kemudian klik motivasi Y pada kotak dependen. Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, jika sudah benar, maka klik OK dan muncul output SPSS regresi model 1 pada gambar di bawah ini. Yang ketujuh, untuk regresi model 2 sama, yaitu klik analysis regression linear, muncul kotak dialog linear regression, kemudian klik reset. Selanjutnya klik gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2 dan motivasi Y pada kotak independen, kemudian klik kinerja guru Z pada kotak independen. Contohnya pada di gambar bawah ini. Yang kedelapan terakhir adalah klik OK, maka keluar output SPSS regresi model 2. Ada contoh pada di gambar di bawah ini. Selanjutnya penjelasan. Coefficient jalur model 1 yang pertama mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel coefficient dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 sama dengan 0,0000 kecil dari 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 mempengaruhi signifikan terhadap Y. Besaran nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel summary adalah sebesar 0,407. Selanjutnya, regresi moderasi. Contohnya, seorang akan menguji apakah benar relisansi menjadi moderator dampak stresor terhadap regresi. Relisansi adalah daya lenting seorang untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Stresor dioperasionalisasikan sebagai akumulasi kejadian-kejadian yang menekan yang dialami individu dalam periode tertentu. Hipotesis yang diajukan adalah resiliensi menjadi moderator hubungan antara stresor dan depresi. Adapun langkah-langkah menyelesaikan regresi moderasi melalui SPSS ini adalah yang pertama, menyiapkan data. Siapkan data yang analisis dalam SPSS. Gambar di bawah menunjukkan contoh datanya. Selanjutnya yang kedua, membuat variabel produk. Kita akan membuat variabel baru namanya produk yang merupakan perkalian antara variabel independen, dalam hal ini stresor, dan moderator, dalam hal ini resiliensi. Caranya klik transform, compute, lalu tuliskan produk pada target variabel. Buatlah persamaan matematika untuk menghitung perkalian secara stresor dan resiliensi. Terlihat pada gambar 2 stresor resiliensinya. Ada contohnya. Yang ketiga, menganalisis melalui regresi. Sekarang kita akan menganalisis melalui regresi. Regresi yang kita terapkan adalah regresi berjenjang, sehingga langkah dilakukan secara bertahap dalam memasukkan predikator dalam regresi. Karena jumlah predikatornya adalah 3 termasuk, maka tahap regresi akan kita lakukan dalam 3 tahap. Contohnya, langkah-langkahnya klik analis,
Setelah itu regression, masuk depresi pada kotak dependen pada stressor, maka kotak independen, tekan kotak next lalu masukkan resiliensi ke kotak independen. Tekan kotak next lalu masukkan produk ke kotak independen. Tekan kotak statistik lalu pilih R square change seperti gambar di bawah ini. Dalam membaca output, kita melihat pada dua tabel, yaitu gambar 4 yang menjelaskan model summary dan gambar 5 coefficient. Pada gambar 4 terlihat 3 jenis model, yaitu model 1 hingga 3 yang sesuai dengan predikator yang masuk pada regresi. Ketika model 1 yang berisi stressor, sumbangan predikator sebesar 27,1%, nilai F sebesar 6,695, P 0,011. Model 2 regresi sudah memasuki lapangan regresi. Yang model ketiga, setelah di lapangan regresi ada stresor dan resiliensi. Produk lalu masukkan ke dalam, rupanya produk juga tidak kalah dengan yang sebelumnya. Yang kelima, kita tengok di gambar yang kelima ini menunjukkan bahwa prediksi masing-masing predikator kita memfokuskan pada model 3. Karena model ini di dalamnya termuat semua predikator dari tabel, kita ketahui bahwa persamaan regresi yang dapat diketahui adalah Y sama dengan 1,852 tambah 1,947 X1 tambah 0,742 X2 kurang 0,257 X1 X2. X1 adalah stresor dan X2 adalah resiliensi. Itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan 12 ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.